Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Al-Amin dari kelas 1011 asal sekolah SMA Negeri 3 Palangkaraya. Hari ini saya ingin menjelaskan pelajaran sosiologi dengan materi individu, kelompok sosial, peran sosial, dan status sosial. Pada pembahasan pertama, saya ingin menjelaskan apa itu individu dan kelompok sosial sebagai objek kajian sosiologi. Manusia lahir sebagai individu yang unik dengan jiwa, raga, dan kepribadian yang berbeda-beda. Namun, manusia juga merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan antar individu dan kelompok bersifat dinamis serta dapat menimbulkan berbagai gejala sosial dalam masyarakat. Karena itu, individu dan kelompok sosial menjadi objek kajian dalam sosiologi. Pengertian individu dan identitas. Individu berasal dari bahasa Latin individuum yang berarti satuan terkecil dan tidak dapat dibagi. Sebagai individu, manusia memiliki kebebasan dalam menentukan tindakan, pilihan, dan pemikirannya. Setiap individu memiliki identitas yang membedakannya dari orang lain. Identitas terdiri atas dua bentuk, yaitu identitas personal yang melekat pada diri seseorang seperti fisik, sifat, ekspresi, dan tujuan hidup. Lalu yang kedua, identitas sosial, yaitu identitas yang terbentuk melalui hubungan dan interaksi dengan orang lain, seperti status dan peran dalam kelompok. Kedua identitas tersebut membentuk identitas diri seseorang, yaitu faktor pembentukan identitas dan kelompok sosial. Identitas individu terbentuk melalui berbagai faktor, seperti faktor geografis, sosialisasi, kebudayaan, pengalaman, biologis, dan pengaruh kelompok. Manusia tidak dapat hidup sendiri, sehingga membentuk kelompok sosial untuk saling melengkapi. Terbentuknya kelompok dipengaruhi oleh kesamaan kepentingan, kesamaan daerah, atau kekerabatan. Dalam kelompok muncul rasa memiliki atau sense of belonging dan rasa saling terikat antar anggota. Faktor terbentuknya identitas kelompok. Dalam kelompok sosial diperlukan identitas yang membedakan dengan kelompok lain. Identitas kelompok dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Kreativitas yang membentuk atau membuat kelompok terlihat unik. 2. Ideologi kelompok, yaitu kesamaan pandangan atau keyakinan. 3. Status sosial yang mempengaruhi kedudukan kelompok di masyarakat. 4. Media massa sebagai sarana memperkenalkan kelompok. Dan kelima atau yang terakhir, yaitu kepuasan anggota karena kebutuhan psikologisnya terpenuhi. Faktor-faktor tersebut memperkuat keberadaan suatu kelompok sosial. Peran sosial dalam kelompok. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan status sosialnya. Kewajiban tersebut disebut peran sosial. Status dan peran tidak dapat dipisahkan karena peran merupakan pelaksanaan dari status yang dimiliki. Peran sosial diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dari individu sesuai kedudukannya dalam kelompok. Contohnya, presiden memiliki peran memimpin pemerintahan, wakil presiden membantu presiden, dan menteri melaksanakan kebijakan sesuai bidangnya. Dengan demikian, individu, kelompok sosial, status, dan peran saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat. Status sosial dalam kelompok. Dalam setiap kelompok terdapat status sosial, yaitu kedudukan seseorang dalam hierarki kelompok. Status sosial menentukan hak dan kewajiban individu serta memengaruhi cara berinteraksi. Status sosial dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ascribed status, yaitu kedudukan yang diperoleh sejak lahir seperti keturunan. Yang kedua, achieved status, yaitu kedudukan yang diperoleh melalui usaha dan kerja keras. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, assigned status, yaitu kedudukan yang diberikan karena jasa atas penghargaan tertentu. Status sosial membentuk struktur dalam kelompok. Demikian penjelasan saya mengenai materi bab 1. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.